Al-Faqih Muqaddam adalah julukan yang ditujukan kepada Sayyidina Muhammad bin Ali bin Muhammad Sohib Marbat, pendiri Tarekat Alawiyin dan leluhur dari para keturunan Alawiyin yang tersebar di Indonesia. Al-Faqih Muqaddam dilahirkan di Tarim, Hadramaut, Yaman Selatan, pada 574 Hijriah, 1176 Masehi. Gelar ini disematkan kepada Sayyidina Muhammad Ali bin Muhammad Sohib Marbat dikarenakan keutamaan ilmu beliau, khususnya ilmu fikih dan tasawuf. Al-Faqih Muqaddam adalah pelopor sekaligus imam bagi kaum mutasawifin di Tarim Hadramaut. Bahkan, beliau adalah orang pertama yang menyandang gelar syekh bagi kaum sufi di Hadramaut. Dalam dunia tasawuf, para wali sufi mempunyai hirqah yang berbeda-beda antara satu dan lainnya, serta memiliki keistimewaan masing-masing. Syekh Muhyiddin Ibn Al-Arabi menjelaskan dalam bukunya, Al-Futuhat, bahwa hirqah adalah perlambang dari persahabatan, ta'adub dan tahaluk. Hirqah para wali mempunyai nilai prestise tinggi bagi masing-masing wali yang bersangkutan. Begitu pula Al-Hirqah Sayyidina Al-Faqih Muqaddam mempunyai satu nilai keistimewaan yang telah melampaui dimensi pemikiran orang-orang yang dikatakan oleh kaum sufi sebagai ahli al-Khawash. Hirqah yang beliau terima adalah Hirqah Imamah Qutb Al-Kubra, yang merupakan perlambang dari pangkat kepemimpinan tertinggi bagi para wali di masa itu. Hirqah ini beliau terima dari Syekh Imam Qutb Al-Kubra Syuaib bin Abu Al-Husain At-Tilamisani Al-Maghribi, Abu Madian. Moto usaha yang halal dan menginfakkan harta di jalan kebaikan adalah prinsip Ahlu Bait semenjak zaman Al-Muhajir. Lantas Al-Faqih Muqaddam menanamkan prinsip ini betul-betul kepada keluarga Nabi Muhammad SAW agar mereka tidak mengharapkan kepada orang lain. Sayyid Soleh Al-Hamid dalam kitab Tarikh Hadramaut mengatakan, para nenek moyang kami, para pemegang mazhab tasawuf, tidak seperti yang dikira oleh sebagian orang dalam hal tidak mau berusaha untuk mencari rizki, dan tidak memperhatikan keluarga, tapi mereka kebalikan itu semua. Karena tasawuf dalam paham mereka tidak pernah melarang untuk memenuhi lembah-lembah mereka dengan lahan pertanian dan menanaminya dengan korma sampai-sampai pada saat itu lembah Hadramaut bak surga dunia. Diriwayatkan dari sebagian ahli sejarah yang terpercaya bahwa Al-Faqih Muqaddam adalah teladan terbaik dalam hal ini. Dulu beliau memenuhi 360 kendi dengan korma-korma kualitas tinggi selain yang dikonsumsi pada saat masih berupa rutab, korma muda. Korma-korma ini diinfakkan kepada para fukara dan orang-orang yang membutuhkan. Beliau bersedekah dari lebihan korma-korma tersebut setiap hari sepanjang hitungan hari-hari dalam satu tahun. Sayyid Saleh mengatakan dalam kitabnya Tarikh Hadramaut, kedermawanan Al-Faqih tidak diragukan lagi. Beliau memuliakan orang datang dan pergi. Beliau mengungguli para pendahulunya dalam kedermawanan, dan menjadikan orang-orang yang butuh selalu di depan beliau. Rumah beliau selalu dibangun, dan merupakan halaman orang-orang yang tak punya, juga tempat kembali para fakir miskin, anak yatim dan janda-janda, dan tempat tujuan orang-orang yang butuh. Imam Abdurrahman As-Segaf berkata, tak pernah ku dengar atau ku baca ucapan yang lebih kuat di kalam-kalam Imam Al-Faqih Muhammad bin Ali. Hanya sabda para nabi yang mengalahkan kalam beliau. Kami tak pernah mengunggulkan siapapun di atas Al-Faqih Muqaddam, kecuali para sahabat Rasul atau tokoh-tokoh yang kebesarannya ditahbiskan nash hadis baginda Nabi SAW, semisal Uwais Al-Qarni. Dalam keseharian, Al-Faqih Muqaddam selalu tenggelam dalam rasa cinta kepada Sang Ilahi. Kalam-kalam beliau melintasi batas ruang dan waktu. Beliau telah mengabarkan berbagai peristiwa akbar jauh sebelum semua itu terjadi. Beliau mengungkapkan kebakaran besar di Baghdad serta kematian Khalifah. Beliau berbicara tentang banjir bandang di Hadramaut, hangusnya Masjid Nabawi, kedatangan setan Tartar. Semua peristiwa itu kemudian benar-benar terjadi. Kisah tentang karamah Imam Al-Faqih Al-Muqaddam sangatlah banyak. Syekh Abdullah Al-Aidrus di dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Qudusiyah mencatat, di Shibam masih disimpan kitab-kitab yang menceritakan karamah Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali yang berjumlah kurang lebih 100 riwayat mengenai karamah beliau. Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf berkisah, pada suatu ketika Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali sedang berkumpul bersama para sahabatnya.
Tidak lama berselang datanglah Nabi Khidir alaihi salam dalam rupa seorang badui dengan membawa zabit di atas kepalanya. Tatkala ia mendekati majelis, Al-Faqih mengambil zabit tersebut dari kepalanya, beliau kemudian memakan zabit itu. Lalu Nabi Khidir alaihi salam pergi dan para sahabat Al-Faqih merasa heran melihat kejadian itu. Mereka bertanya, "Wahai Sayyidina Al-Faqih, siapakah orang badui itu?" Al-Faqih Al-Muqaddam memberitahukan kepada mereka, badui itu sebenarnya adalah Abul Abbas Nabi Khidir alaihi salam. Dikisahkan bahwa Al-Faqih Muqaddam melakukan riyadah dan mujahadah yang sangat luar biasa. Beliau pernah beruzlah di lembah An-Nuair selama setahun dengan beribadah siang dan malam. Pada satu kesempatan putranya yang bernama Ahmad mengikuti beliau ke lembah An-Nuair. Tatkala sampai di lembah tersebut ia melihat Al-Faqih Muqaddam sedang berzikir dengan suara keras. Ahmad menyaksikan segala sesuatu yang ada di lembah itu berzikir mengikuti Al-Faqih Muqaddam, termasuk batu-batuan dan pohon-pohonan. Ahmad yang waktu itu masih muda langsung pingsan. Ketika tersadar ia ditegur ayahnya agar tidak mengikutinya beruzlah di lembah itu. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Al-Faqih mempunyai seorang pembantu yang bernama Abu Huraisyah. Suatu kali si pembantu pergi dalam waktu yang lama dan tidak diketahui lagi kabarnya. Keluarganya pun bertanya kepada Al-Faqih. Mendapat pertanyaan itu, Al-Faqih terdiam sejenak lalu beliau memandang langit. Abu Huraisyah belum mati. Kata Al-Faqih Al-Muqaddam, bagaimanakah Anda mengatakan Abu Huraisyah belum mati padahal kabar kematiannya sudah menyebar? Tanya mereka. Aku telah melihatnya ke setiap istana yang berada di surga, dan Abu Huraisyah tidak ada di sana. Kata beliau, coba Anda lihat di neraka barangkali ada di sana. Pinta mereka, sungguh, para pembantuku tidak akan masuk neraka. Jawab beliau, tak lama berselang Abu Huraisyah pulang, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Sayyid Muhammad bin Al-Faqih Ahmad berkisah, pernah aku bermusafir dari Dhofar menuju Syihir dengan perbekalan yang kami angkut dengan unta. Pada waktu kami telah sampai di Gizah yang jalannya rusak, perbekalan kami jatuh berantakan di atas gunung. Rombongan kami merasa cemas terhadap penduduk Gizah. Seringkali setiap ada rombongan khalifah yang perbekalannya jatuh mereka merampasnya sampai tidak ada lagi yang tersisa bagi pemiliknya. Ternyata benar, para penduduk Gizah berbondong-bondong menghampiri kami untuk merampas harta benda kami. Aku segera beristighosah kepada kakekku, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Belum sempat ku selesaikan tawasulku, tiba-tiba rombongan kami berangkat ke udara dan mendarat di lapangan yang agak jauh dari para penduduk. Seolah-olah ada yang membawa kami dan melemparkan kami. Kami selamat dan merasa lega. Para penduduk Gizah berlaku baik kepada kami. Mereka malah membantu kami mengemasi barang-barang kami yang jatuh. Mereka pun kami beri upah. Kemudian salah satu dari mereka memberitahu kepada kami, ketika kamu sedang berdoa dan bertawasul tadi, aku melihat seseorang yang berjubah dan bersurban putih terbang dan memindahkan rombongan kalian dari gunung ke lapangan. Dalam cerita yang masyhur dikisahkan bahwa setelah Imam Al-Faqih Muqaddam menerima hirqoh dari Syekh Abdullah Al-Mangrabi, beliau dijauhi oleh gurunya yang bernama Syekh Ba Marwan. Waktu itu sang guru ingin agar Al-Faqih menekuni kembali dunia fikih. Aku menginginkanmu menjadi imam kami, ulama fikih, sebagaimana Ibnu Furok. Sementara Anda sekarang mengambil jalan tasawuf dan menjauhi kami, kata Syekh Ali Ba Marwan. Tatkala mereka asyik bercakap-cakap tiba-tiba datanglah muazin masjid bernama Hamid yang hendak mengumandangkan azan subuh. Ia pun menyaksikan kejadian luar biasa itu dan tidak lupa memohon doa kepada mereka berdua. Hamid yang merasa tidak kuat untuk menyimpan rahasia meminta izin kepada Al-Faqih agar ia diperbolehkan menceritakan kejadian itu kepada masyarakat. Al-Faqih menyuruh Hamid agar tidak bercerita kepada masyarakat luas selagi beliau masih hidup. Sang muazin mematuhi perintah Al-Faqih. Imam Al-Faqih Muqaddam wafat pada ujung bulan Zulhijjah tahun 653 Hijriah. Beliau dimakamkan di Zanbal dan turbahnya menjadi sentrum penziarahan kaum mukminin yang mengharapkan syafaat.